tentang materi bela negara. Pembahasan kali ini untuk menguatkan ingatan kalian terkait dengan materi sebelum nanti akan Ibu berikan dan share rangkuman materi ini pada kalian. Sebelum lanjut, Ibu tetap ingatkan pada kalian semua, tetap selalu menjaga kesehatan, lakukan pola hidup sehat, dan ikuti anjuran pemerintah terkait dengan social distancing, yaitu menjauhkan diri dari kerumunan, dari tempat-tempat umum, dan tempat-tempat orang berkumpul. Tetap semangat dan tonton video ini sampai habis ya. Suatu negara itu lahir karena ada kehendak atau keinginan sekelompok manusia yang sepakat untuk hidup bersama dalam pemerintahan yang sama yang dipimpin oleh pemimpin, ya, maka dibentuklah suatu negara. Kalau sudah terbentuk suatu negara, pasti ada tujuan sekelompok manusia membentuk suatu negara itu apa? Setelah itu tentu apa fungsinya? Kita sekarang ulas kembali. Kalau kita lihat fungsi suatu negara, ada berapa anak-anak? Oke, ada 4 fungsi negara. Yang pertama itu adalah fungsi keamanan dan keadilan. Ya, yang pertama. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Yang keempat, fungsi keadilan. Itu merupakan fungsi dari suatu negara secara umum. Selanjutnya, tentang tujuan negara. Tujuan negara bisa kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sudah Ibu ulas itu ya, tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea keberapa itu? Iya, betul sekali. Alinea keempat. Di sana ada 4 tujuan negara. Ya, yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu ada 4 tujuan negara yang sudah kalian pelajari. Sekarang unsur negara. Unsur negara atau komponen pembentuk sebuah negara. Ya. Unsur negara itu ada berapa? Atau komponennya itu ada berapa? Itu ada 3 yang disebut dengan unsur konstitutif sebuah negara. Tapi unsur penting yang membentuk sebuah negara. Yang pertama, itu adanya rakyat. Rakyat itu adalah semua orang yang mendiami sebuah wilayah dalam suatu negara. Rakyat. Yang kedua, wilayah. Wilayah itu adalah tempat tinggal rakyat dan penyelenggara pemerintahan yang mencakup yaitu darat, laut, dan udara. Yang ketiga, itu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu mencakup 2 hal, yaitu pemerintahan dalam arti luas, yaitu gabungan dari seluruh lembaga atau badan kenegaraan, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masih ingatkah apa yang disebutkan tadi itu? Semoga kalian ingat ya, karena itu sudah pembelajaran atau pembahasan kita di bab yang lalu. Yang kedua, pemerintahan dalam arti sempit. Itu adalah lembaga negara yang khusus menjalankan kekuasaan eksekutif. Yang keempat ini adalah unsur deklaratif suatu negara. Yang tadi itu, yang 3 tadi itu adalah unsur konstitutif. Yang keempat itu adalah unsur deklaratif suatu negara. Unsur deklaratif ini ada secara de facto dan secara de jure. Secara de facto
bahwa suatu negara baru ada diakui oleh dunia, bahwa pernyataan bahwa negara itu ada secara de jure, bahwa suatu negara baru ada berdasarkan atas hukum internasional. Selanjutnya, instrumen atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, pasal 30 ayat 3. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem keamanan rakyat semesta atau SIS Hankamrata. Di sini yang melibatkan unsur atau komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama upaya bela negara yaitu adalah TNI dan Polri. Sebagai komponen pendukung itu rakyat, kekayaan alam, situasi, keadaan alam semesta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya bela negara. Itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 6 MPR tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sekarang timbul sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita harus mempertahankan negara? Kenapa sih kita harus membela negara? Ayo. Hal yang paling penting adalah bela negara itu tujuannya adalah untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Dari apa? Dari ancaman. Ancaman-ancaman yang merongrong keutuhan dan ingin memecah belah NKRI. Yaitu baik ancaman berupa fisik, non-fisik, ataupun ancaman secara ideologi. Baiklah, akan Ibu bahas satu persatu, yaitu ancaman fisik. Ancaman fisik ini adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik. Contohnya, perang fisik, perang dengan senjata, ada sabotase, agresi, dan lain sebagainya. Ancaman non-fisik. Ancaman non-fisik ini mengganggu ketahanan nasional secara pemikiran, ide-ide yang merongrong dari dalam. Misalnya, perang bisnis antar negara, masuknya budaya dan paham-paham asing, adu domba, dan lain sebagainya. Ancaman ideologi. Ancaman ideologi ini adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Misalnya disintegrasi bangsa, keresahan sosial, dan lain sebagainya. Kalian silakan mencari contoh-contoh lain di dalam buku materi yang kalian dapat. Baik, sekarang dapat Ibu simpulkan bahwa bela negara itu merupakan tindakan atau perilaku warga negara dalam usaha atau upaya bela negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian
materi kali ini. Kita ketemu kembali pada pembahasan materi selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Semangat belajar. Semoga bermanfaat dan Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.